Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Senang sekali pada malam hari ini Sanovia Aprilia dapat kembali menyapa Anda semuanya dalam dialog khusus. Spesial untuk kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang terkait peringatan Hari AIDS Sedunia. Ya, seperti yang kita ketahui pemirsa RCTV setiap 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia atau HAS. Peringatan ini dalam rangka pentingnya mengetahui akan bahaya AIDS yang dalam beberapa tahun ini menjadi salah satu penyakit yang mematikan. Ya, untuk lebih jelasnya pemirsa RCTV terkait dengan peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2021, kita akan berbincang di dialog khusus malam hari ini yaitu bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio RCTV. Langsung saja yang pertama ada Pak Sartono SKM MPH selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sartono? Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat. Sehat dan tetap semangat. Oke, baik. Saya memberikan informasi ya Pak kepada pemirsa RCTV semua. Siap. Luar biasa. Baik, kita akan tunggu pemirsa informasinya. Dan satu lagi, narasumber kita yang hadir di studio RCTV ada Pak Ayub Syarifuddin, MPDI selaku Kepala Sekretariat KPA Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Ayub. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat dan semangat. Luar biasa. Luar biasa. Baik, pemirsa RCTV kita juga membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dengan gunakan line telepon di 0231482138. Ya, terkait dengan peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2021. Ini ada tema khusus yang diusung ya Pak ya. Betul. Kita mau tahu nih, silakan Pak Sartono jelaskan tentang tema peringatan khas tahun 2021 ini. Ya, jadi memang 1 Desember menjadi satu reminder buat kita semua. Jadi ada satu saat mengingatkan bahwa ada masalah yang belum terselesaikan. Di tahun ini kita mencoba mengusung pada 3 komponen, yaitu kita berusaha mengakhiri AIDS, kemudian mencegah HIV, kemudian kita membuka akses seluas-luasnya untuk mendapatkan layanan HIV tadi. Oke, akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua. Betul. Oke, akses untuk semua ini menjadi tanda tanya buat Novi Pak. Penjelasannya apa tuh Pak? Jadi akses untuk semua artinya adalah bahwa kami di bidang kesehatan tentu ingin membuka ruang layanan selebar mungkin pada semua fasilitas yang kita miliki, bahwa setiap orang yang berisiko itu diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan, apakah layanan dalam pemeriksaan screeningnya, atau misalnya mengakses pada kebutuhan pengobatannya, ARV-nya, atau mungkin pada konselingnya. Itu kita coba buka layanan seluas mungkin bagi mereka yang kemudian membutuhkan pada layanan kesehatan terkait dengan HIV itu. Oke, ini terus memberikan edukasi juga berarti Betul, ya Pak? di situ. Nah, dari Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Cirebon juga nih, Pak Ayub, ini dengan tema ini apa yang dilakukan? Ya, terima kasih. Sebelumnya malam ini luar biasa dalam peringatan Hari AIDS Sedunia yang rutin kita laksanakan dengan tema yang diusung, baik itu dari WHO yang kemudian diturunkan menjadi tema nasional. Hal-hal yang perlu disikapi oleh kita dalam konteks pencegahan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cirebon. Yang pertama tentu ada tadi yang seperti yang disampaikan, ada perluasan akses layanan di mana masyarakat memiliki hak untuk terjamin pelayanannya, untuk mendapatkan pelayanan secara mudah, tentunya dalam konteks HIV dan AIDS. Kemudian yang kedua, ada hal yang juga menjadi gagasan pemerintah khususnya di Jawa Barat hari ini, yaitu tentang penguatan komitmen bersama. Nah, ini berkaitan dengan indikator tema yang ketiga, yaitu tentang penguatan komitmen dan juga perluasan respon serta kemitraan. Makanya pemerintah menggalakkan yang namanya pentahelix, sehingga semua harus terlibat, semua harus melakukan dan menjadikan sebuah program yang terintegrasi. Oke, jadi tidak hanya dari Dinas Kesehatan ataupun dari KPA saja. Betul. Banyak pihak juga yang harus dilibatkan untuk membantu semua ini, komponen termasuk masyarakat, pentahelix seperti itu. Oke, baiklah. Pak, kita tahu sendiri Bapak bahwa ini ada salah satu penyakit yang mematikan dan telah banyak menelan korban. Kondisi di lapangan di Kabupaten Cirebon sendiri seperti apa, Pak Sartono? Ya, jadi kalau kita melihat dan kemudian kita mencoba menjumlah dari kasus selama 10 tahun terakhir, itu jumlah sampai dengan Oktober kemarin sebanyak 2.501. 181 diantaranya memang kasus baru yang kita temukan di selama 2021. Memang angkanya kalau kita bandingkan pada periode yang sama pada tahun kemarin memang lebih kecil, tetapi sekali lagi 2 tahun terakhir adalah satu kondisi yang memang agak bias, sehingga itu belum menggambarkan keadaan sesungguhnya. Ya. Ada banyak keterbatasan yang semestinya kita bisa mendapatkan kasus lebih banyak, tetapi dengan banyak keterbatasan selama pandemi, kemudian kita tidak bisa menemukan kasus yang semestinya kita bisa
cari di spot-spot yang selama ini kita coba gali di beberapa layanan kesehatan. Oke, keterbatasan tersebut Betul. apa itu Pak? Maksudnya Pak? Ya, artinya selama pandemi kita punya aturan-aturan yang kemudian tidak seleluasa ketika kita melakukan screening, ya. Misalnya tentang kaitan dengan menjaga jarak, ya, kita mencoba mengurangi kerumunan, dan sementara ketika pelayanan itu mau tidak mau kita harus melakukan itu, ya. Dengan frekuensi yang tinggi semestinya kita bisa lakukan, tapi kemudian kita coba atur periodenya yang kemudian berdampak pada temuan yang tidak, yang seperti kita targetkan. Jadi angkanya juga sekali lagi ini bukan angka yang sebenarnya terjadi selama 2020 dan 2021. Oke, tadi ditemukan ada ratusan untuk Betul. kasus baru Pak. Betul, ada 181 yang Itu sepanjang tahun 2021 sepanjang sampai... ya sampai Oktober tuh. Jadi selama 10 bulan terakhir ada 181. Oke, Bapak melihatnya sendiri seperti apa Pak dengan banyak ditemukannya kasus baru itu di wilayah Kabupaten Cirebon sampai ratusan? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari mitigasi yang kita lakukan selama ini, katakanlah kantong-kantong yang menjadi pusat screening kita itu kan tidak berubah polanya, ya. Cenderung misalnya kita menemukan sebagian besar ya kita temukan pada daerah-daerah yang memang menjadi tempat wisata, ya. Oke. Kemudian juga yang kedua kita menemukan pada area-area yang memang secara apa ya, mobilitas masyarakat juga cukup tinggi, ya. Dan ini kita juga sering temukan juga pada area-area hiburan, ya. Apakah pada tempat hiburan malam misalnya, atau mungkin itu screening pada kelompok komunitas ibu hamil, karena kalau kita lihat sekarang ini justru memang yang lebih banyak kita temukan adalah yang agak mengejutkan, ya, termasuk pada komunitas ibu hamil, karena Ibu kita juga hamil. punya target juga ibu hamil wajib melakukan screening HIV, ya, itu menjadi jumlah kedua terbesar setelah kelompok pada LSL tadi. Oke, apakah ini termasuknya kurangnya sosialisasi atau kepahaman masyarakat yang masih minim, Pak Aib? Terkait kasus, kita perlu garis bawahi bahwa satu daerah yang memiliki angka kasus terjadi penemuan itu adalah salah satu indikator bahwa stakeholder yang menjadi garda depan dalam konteks penanganan HIV ini bekerja dengan baik. Saya kira begitu, itu yang harus kita garis bawahi. Tetapi kemudian ada fase ending yang juga harus kita sikapi bersama, bahwa penemuan kasus ini dalam perjalanannya juga harus menemukan angka-angka penurunan yang kemudian kalau kita lihat dalam frame internasional 2030 kita diharapkan sudah endings gitu, ya. Nah, tetapi menjelang 2030 ini akan sangat bergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Jadi kalau Kabupaten Cirebon sepertinya hari ini kita sudah harus lebih banyak berbicara tentang persoalan mitigasi dampak. Mitigasi Ya, dampak. bagaimana kemudian kuantitatif yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun ini juga bisa kita perhatikan dalam aspek kualitatifnya. Nah, sehingga cerita bahwa HIV/AIDS menjadi sebuah hal yang masih terjadi diskriminasi dan lain-lain, ini akan segera berakhir gitu. Gitu ya. Dan targetnya Pak, ini pasti kan setiap tahunnya ada target ya. Apakah di tahun 2020 kemarin sesuai target juga sampai ke tahun 2021 dari Komisi Penanggulangan AIDS bagaimana Pak Aib? Ya, berbicara target secara kuantitatif tentu kita punya ukuran. Nah, kalau dalam aspek yang lain, 2021 ini sebetulnya kita sudah mulai masuk pada aspek kualitas. Quality, bagaimana masyarakat betul-betul merasakan dampak dari manfaat dari program-program yang dilakukan dalam konteks penanganan dan pencegahan HIV/AIDS itu sendiri. Nah, tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa sebaran kasus yang terjadi di Kabupaten Cirebon juga harus betul-betul harus diperhatikan dalam arti pengetahuan masyarakat dalam konteks preventif ini juga menjadi hal yang penting. Saya berpikir bahwa upaya preventif itu bukan satu program yang kita bisa selesaikan dalam beberapa kurun waktu tertentu, tetapi ini menjadi sesuatu yang harus dijamin sustainability karena pengetahuan masyarakat ini harus dinamis. Gitu, tidak boleh statis sehingga masyarakat ini akan terus bisa mengupdate tentang informasi HIV/AIDS itu sendiri. Pak, ini dengan adanya penemuan kasus baru tersebut ini dari kesiapan pelayanan bagaimana Pak? Kan sudah berkoordinasi dengan semua pihak dari pemerintah daerah, kemudian juga dinas kesehatan dan KPA juga serta pihak-pihak lainnya terlibat ya. Seperti apa sih Pak kesiapan pelayanannya? Ya. Ditunggu Pak, ditahan ya Siap. Pak ya untuk jawabannya. Kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus.
Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Silakan untuk pemirsa RCTV yang ingin gunakan line telepon di 0231482138 bertanya seputar peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2021 dan untuk temanya adalah akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua. Tadi pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Pak Sartono terkait dengan pelayanan kesiapan ya Pak ya. Seperti apa nih Pak Sartono? Iya, terima kasih. Jadi memang di Kabupaten Cirebon saat ini kita memiliki 60 puskesmas. 60 puskesmas tersebut memang saat ini sudah kita set up sebagai puskesmas yang mampu memberikan layanan HIV. Tetapi dari 60 itu kemudian kita akan coba upgrade, ada 7 puskesmas yang akan kita naikkan bukan sekedar perawatan, tapi juga mampu memberikan dukungan pengobatan. Oke. Ya, itu ada 7 puskesmas. Dari 40 ya Pak? Ya, dari 60. 60. Nah, 60 sudah standar nih, tetapi ada 7 yang kita coba naikkan kemampuannya menjadi PDP. Ditambah dengan 10 rumah sakit yang memang sudah kita set up. Jadi cukup banyak sebetulnya akses untuk bisa mendapatkan tadi. Nah, dari 7 puskes itu memang kita coba, ada banyak pertimbangan lah, kenapa kemudian hanya muncul 7 sebenarnya. Dengan dilengkapi alat-alat yang Betul. terbaru pastinya Pak? Iya. Itu seperti apa Pak Sartono? Ya, kalau dalam pelayanan sebenarnya alat-alat terbaru tidak ada, tetapi kita men-setup mereka baik dari sisi kemampuan ketenagaannya, tenaga kesehatannya, kemudian juga pada logistiknya kita siapkan di 7 puskesmas itu. Ya, kalau mereka sedar selama ini kan hanya berikan konseling, berikan perawatan, tapi tidak memberikan akses pada ARV-nya. Iya. Tapi sekarang kita akan coba di 7 puskesmas itu sama seperti rumah sakit sebagai PDP, perawatan dengan dukungan pengobatan. Kenapa cuma 7 Pak? Sedangkan 60-nya itu kan Betul. kita dengan luas wilayah Kabupaten Cirebon ini, Pak Sartono. Mimpi kita adalah 60. Ya, tetapi kita akan coba bangun secara bertahap. Kenapa kemudian kita pilih 7? Begini, 7 itu tapi tentu ada pertimbangan kebutuhan. Ya. Kita memiliki dari pemetaan ya, ada 7 wilayah yang kita anggap menjadi area yang kita temukan banyak kasus. Oke, boleh tahu Ya. Pak di mana Pak? Misalnya kalau di wilayah atas nih, kita paham betul, misalnya orang sering menyebut dengan istilah geronggong. Oke. Maka Beber menjadi puskesmas yang kita anggap memiliki kemampuan itu, Beber. Kemudian wilayah Pantura nih, dari mulai Pangenan, mulai dari Kedaung, Kedaton gitu ya, Kapetakan, pun kita set up juga. Wilayah tengah ada Susukan, ada Waruroyom. Sebenarnya spot-spot tadi sudah kita miliki dari awal bahwa itu menjadi area yang dimungkinkan untuk memberikan layanan sehingga mereka lebih mudah dijangkau oleh teman-teman yang memang berisiko untuk bisa mendapatkan layanan. Jadi tidak harus kemudian ke rumah sakit. Iya. Seperti Oke, yang terdekat ya Pak ya? yang terdekat. Dan itu targetnya nanti semua Pak? Semuanya Insya Allah harusnya kita tercapai, ya, Pak. harusnya iya. Oke, dalam pelaksanaan peringatan Hari AIDS Sedunia ini biasanya juga kita ada kegiatan gebiar ya, Pak Betul. Aib ya. Oke, dan kita mau tahu nih Pak, ini juga kan dilibatkan adanya LSM pegiat HIV dalam pelaksanaan peringatan khas tahun setiap tahunnya, Pak. Itu seperti apa Pak untuk bisa mengkoordinasikannya? Koordinasi lintas sektor, semua pihak-pihak yang terkait dalam penanganan HIV/AIDS tentunya bukan hanya pada saat kita akan memperingati Hari AIDS gitu ya. Semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi banyak LSM mitra dari masyarakat yang menjadi pegiat yang hari ini rekan-rekan kita itu fokus untuk bisa membantu dalam konteks penanganan. Bahkan mungkin bukan membantu ya, tetapi garda depan karena HIV ini unik bahwa HIV menjadi sebuah persoalan dalam konteks kesehatan yang perlu diselesaikan secara medis ya. Oke. Tetapi kemudian HIV ini tidak hanya membutuhkan penyelesaian dalam konteks medis, tetapi juga dalam konteks lain seperti psikis gitu ya, atau psikologi. Nah, sehingga peran-peran lintas sektor yang tidak hanya dalam dunia medis juga sangat dibutuhkan gitu. Jadi kami di KPA dengan Dinas Kesehatan ini membangun sebuah kolaborasi yang sinergis dengan rekan-rekan sehingga ada upaya-upaya yang berkesinambungan serta terintegrasi. Misalkan dalam pencarian kasus misalkan tentu layanan itu menunggu dalam arti kita siap standby sementara rekan-rekan dari NGO itu kemudian yang memberikan edukasi pada masyarakat sehingga mereka mau memeriksakan dirinya. Tidak setiap orang itu mau untuk tes HIV. Nah, ini catatan yang perlu kita garis bawahi. Angka 2000 yang tadi Pak Kabid sampaikan itu fenomenal menurut kita. Kenapa? Karena mendapatkan angka begitu nggak mudah. Karena kita tidak bisa memaksakan, harus meyakinkan dulu agar betul-betul yang bersangkutan itu mau dites HIV. Nah, jadi kalau kita berbicara angka kasus, besar atau tidak angka kasus suatu daerah, saya kira itu adalah indikator kinerja dari rekan-rekan
baik itu dari Dinas Kesehatan dan semua sektor yang terkait di Kabupaten Cirebon. Oke, jadi untuk LSM ini sendiri Pak punya peran yang penting juga itu Pak? Sangat penting. Ya. Memberikan edukasi. Kader-kader desa, kami kemarin di KPA dengan Dinas Kesehatan melatih kader-kader desa. Kita ada 424 desa. Dan dengan satu desa, satu kader, tahun ini kita baru mampu untuk melayani 50%-nya. Mungkin 2022 akan dilanjutkan sehingga nanti satu desa itu ada satu kader yang memang diberikan tugas oleh kubunya, karena nanti surat tugasnya juga dari kubu masing-masing, untuk bisa membantu upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan HIV. Paling tidak itulah kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Cirebon dalam konteks penanganan HIV gitu, di daerah. Oke. Pak, kenapa sampai masyarakat ini takut untuk tadi disampaikan oleh Pak Aib sendiri Pak untuk diperiksa dari apa yang diketahui di lapangan Pak? Seperti apa nih Pak Sartono? Apakah mereka belum paham akan bahaya dari AIDS ini sendiri Pak? Iya, memang salah satu alasan terbesar yang kita coba temukan di lapangan adalah bahwa masyarakat kadang-kadang kurang memahami dengan benar tentang HIV/AIDS. Yang dibayangkan adalah bahwa HIV/AIDS ini kan suatu penyakit menular yang memang yang mungkin ketika pemahamannya berlebihan, tetapi tidak tahu persis bagaimana cara kemudian mencoba untuk melindungi, memproteksi dirinya supaya tidak terpapar. Jadi ketakutan yang berlebihan itu kemudian tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar tentang HIV itu. Yang itu kemudian menjadi satu pemahaman yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana dia juga tidak mampu menyampaikan pada orang lain, karena bahkan menyampaikan dengan cara yang salah sesuai dengan pemahaman masing-masing, sehingga seperti efek domino lah, pemahaman itu kemudian berlanjut. Memang ini menular, tapi yang benarnya seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya kalau HIV itu kan memang penyakit menular, tetapi dengan mekanisme yang rumit sebenarnya. Tidak kemudian sekonyong-konyong ketika kita berinteraksi dengan orang yang katakanlah sudah terpapar HIV, kemudian langsung tertular, tidak juga. Sebagai contoh misalnya, apakah bersalaman itu menularkan? Tidak. Apakah kemudian ketika berinteraksi secara fisik dengan keringat kemudian menularkan? Tidak juga. Artinya mekanismenya rumit ketika untuk menularkan itu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dipahami, justru pemahaman yang salah itu kemudian disampaikan pada orang lain, yang kemudian akhirnya ya setiap orang punya pemahaman yang seolah-olah gitu ya, sangat mudah menular padahal agak sulit menularkan juga. Ini pemahaman dari masyarakat sendiri yang belum tahu secara pasti gitu ya Pak ya. Betul. Tapi cara penularannya seperti apa sih Pak Sartono? Ya, secara mekanisme medis memang kalau kita tarik secara garis besar ya, ada 3 mekanisme. Yang pertama adalah penularan melalui ASI ya, ketika ibu hamil, kemudian melalui cairan vagina, kemudian pakai cairan sperma. Saya rasa 2-3 hal ini juga tidak semudah yang kemudian mudah menularkan, karena tentu harus berulang, tidak serta-merta kemudian ketika berinteraksi langsung dengan tertular tadi. Nah, kemudian yang kedua, untuk bisa melakukan itu kan juga butuh kemudian waktu yang panjang ya, dan tidak semua orang kemudian bisa melakukan itu. Nah, kemungkinan ini yang tidak dipahami dengan benar, sehingga seolah-olah ketika bertemu sudah pasti tertular. Parno dulu ya Pak ya? Parno itu luar biasa, mengalahkan pemahaman logika itu nggak berjalan ketika bertemu dengan teman-teman yang sudah terpapar. Dan ini menyebabkan juga, mohon maaf juga Pak, ini untuk yang ODA, orang dengan HIV/AIDS itu didiskriminasi ataupun stigmanya itu Pak, belum bisa dihilangkan juga Pak. Betul, ya. Kita harus melihat pada 2 sisi saya rasa. Yang pertama adalah dari sisi teman-teman ODA. Yang kedua juga kita lihat dari sisi masyarakat. Saya rasa kalau kemudian 2 pihak tadi bisa produktif dalam artian bisa menunjukkan pemahaman yang baik, mungkin diskriminasi sudah selesai di situ. Contoh kecil misalnya begini. Ketika seorang yang sudah ODA ya, kemudian secara produktif mampu menunjukkan karyanya apakah secara ekonomi atau secara berkesenian, maka boleh jadi stigma ODA-nya tadi sudah berkurang, karena faktanya ketika dia sudah ber-ODA tapi tetap produktif gitu ya, itu bisa jadi menjadi alat dia untuk mengurangi stigma atau diskriminasi. Atau yang kedua misalnya masyarakat apakah mau kemudian memahami secara benar tentang HIV tadi, termasuk teman-teman yang ODA, bagaimanapun mereka bagian dari masyarakat kita, bagaimanapun mereka saudara kita yang kemudian butuh ruang untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah ini peran dari KPA juga nih, Pak Aib, bagaimana Pak Aib nih untuk bisa memberikan semangat nih Pak? Ya, itu pentingnya edukasi yang tadi saya maksud, bahwa edukasi ini tidak bisa menjadi sebuah program yang terputus. Nah kemudian pemahaman masyarakat harus ditingkatkan menjadi pemahaman yang komprehensif. HIV ini virus yang menularnya tidak mudah. Tapi dengan ketidakmudahannya penularannya masif. Mungkin pemirsa yang ada di rumah bisa membuat sebuah frase
atau membuat sebuah kesimpulan, virus yang tidak mudah menular, tapi penularannya pasif. Artinya ada apa di sana? Makanya saya sampaikan bahwa persoalan HIV/AIDS ini adalah persoalan yang unik dengan kondisi tidak mudah menular, tapi penularannya masif. Yang pertama. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat? Maka tidak ada cara lain selain semua pihak harus terlibat. Kita bisa bayangkan Kabupaten Cirebon dengan 40 kecamatan dan 424 desa, itu pekerjaan rumah yang luar biasa. Nah, sehingga membutuhkan sinergitas dan kekompakan semuanya. Sehingga paling tidak ketika masyarakat tahu informasi yang benar tentang HIV, sehingga dia nanti bisa melakukan pola-pola hidup yang sekiranya tidak dapat menularkan HIV, tetapi pun tidak menjadi parno terhadap HIV. Kenapa ada diskriminasi? Karena masyarakat parno tentang HIV. Saya pastikan HIV tidak mudah menular. Oke, apakah dari KPA juga Pak punya kontribusi dalam memberikan semangat ataupun membuat mereka tetap berkarya itu Pak? Ya, kami memiliki petugas lapangan yang di KPA. Kita punya 12 orang petugas lapangan. Salah satu tupoksi mereka adalah meyakinkan masyarakat, memastikan masyarakat bahwa mereka harus mampu menghadapi HIV. Memiliki kesiapan berhadapan dengan realitas tanpa harus lari dari kenyataan, tetapi kita hadapi dengan pemahaman yang benar. Nah, petugas lapangan itu kita sebar di masyarakat untuk komunitas masyarakat umum, masyarakat risiko rendah kalau dalam bahasa program. Nah, kemudian teman-teman NGO sampai hari ini menjangkau, mendampingi masyarakat populasi resiko tinggi atau RESTI. Ya, ini jadi ada perbedaan wilayah dan duanya berjalan dengan mudah-mudahan bisa baik dan hal ini tentu akan mampu berjalan apabila ada dukungan dari semua pihak. Dukungan dari semua pihak, masyarakat ini ya Pak, yang penting sekali ini ya. Dan negara harus hadir dalam konteks ini. Oke, baiklah. Pemirsa CTV, kita akan berbincang kembali terkait dengan akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua di Dialog Khusus malam hari ini bersama dengan Pak Sartono dan juga Pak Aib. Tapi kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana. Kami kembali untuk Anda pemirsa RCTV di Dialog Khusus masih bersama dengan Pak Sartono, SKM MPH, selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan juga ada Pak Aib Sarifudin, MPDI, selaku Kepala Sekretariat KPA Kabupaten Cirebon dengan tema yaitu akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua. Silakan line telepon kami buka pemirsa di 0231482138. Setiap 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Ini selalu kita peringati sebagai upaya untuk memberikan informasi dan juga edukasi ya Pak ya tentang bahaya dari AIDS ini yang memang belum ada obat ya? Belum ada obat ya Pak? Belum ada obat. Oke. Dan ini juga dapat menyerang semuanya? Iya. Setiap orang punya peluang yang sama untuk terpapar virus ini, tetapi kemudian kita mencoba memetakan ada kelompok orang yang tidak berisiko, kurang berisiko, dan sangat berisiko. Nah, maka dari pemetaan tadi kita sudah bisa kemudian mencoba melakukan pendekatan, memastikan pada komoditas-komoditas yang kita anggap paling berisiko itu kita lakukan screening, ya. Screening. Salah satunya misalnya kenapa kemudian ibu hamil kita coba screening, karena termasuk kelompok yang berisiko populasi. Kemudian kenapa kemudian penderita TB, yang TBC juga perlu kita screening. Ini pun punya resiko yang sama. Nah, dari sini kemudian kita bisa petakan, ya. Mungkin dengan upaya ini kita bisa melokalisir resiko penularan lebih masif lagi. Terus memberikan yang terbaik ya Pak ya. Oke, di KPA sendiri Pak ada program-program apa Pak untuk bisa membantu dari Dinas Kesehatan juga ya Pak ya di dalam hal pencegahan HIV? Ya, KPA itu sebuah komisi yang ada di Indonesia, di seluruh provinsi dan kabupaten kota yang diketuai langsung oleh kepala daerah ya. Kalau Cirebon Kabupaten, Pak Bupati sebagai ketua. Salah satu hal penting yang menjadi tusi dari KPA adalah melakukan leading dalam upaya penanganan dan pencegahan HIV/AIDS. Tentu dalam konteks aplikasinya kita bersama-sama dengan instansi terkait, termasuk juga garda depan dalam pelayanan dan Dinas Kesehatan, kita mencoba untuk bisa memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses informasi yang benar tentang HIV dengan berbagai macam inovasi programnya ya, karena ini nggak mudah. Kemudian yang kedua,
bagaimana teman-teman petugas lapangan yang ada di KPA ataupun NGO ini kemudian bisa meyakinkan masyarakat untuk mau mengakses layanan dan mau memeriksakan dirinya tentang HIV dengan basis kerelawanan. Gitu. Jadi mereka harus sukarela untuk tes HIV agar kemudian status seseorang ini bisa diketahui dengan cepat. Gitu. Dan tentunya yang ketiga, sinergitas dari semua sektor yang ada dalam konteks penanganan HIV ini menjadi hal yang sangat vital karena alur komunikasi dan koordinasi antara semuanya ini akan membuat skema program ini menjadi utuh, jadi tidak parsial. Inovasi program apa Pak di KPA yang dimiliki Pak ini, apalagi untuk tahun 2022? Berkoordinasi juga dengan LSM, apakah hanya edukasi saja? Ya, edukasi ini hanya garis besarnya saja. Di dalamnya tentu banyak upaya. Edukasi melalui verbal, non-verbal, kemudian juga dengan melalui media dan lain-lain. Tetapi yang lebih kita tekankan dan kita masifkan saat ini adalah edukasi melalui peran sebaya. Peran sebaya tidak hanya peran keluarga, tetapi peran pemerintah setempat sampai tataran RT RW. Advokasi juga kita sudah lakukan dengan berbagai sektor, misalkan untuk Kementerian Agama, gitu ya, bahwa pengantin harus diberikan edukasi tentang HIV dan lain-lain. Remaja menjadi garda depan, penting juga karena remaja ini fase yang sangat rentan dalam konteks HIV/AIDS. Kemudian juga kita juga melakukan upaya-upaya koordinasi yang sangat masif dengan akademisi. Nah, karena setiap orang yang memiliki peluang untuk berbicara di depan umum, maka dia punya peluang untuk berkontribusi, kira-kira gitulah. Nah, termasuk guru, termasuk ustadz, gitu. Apalagi RCTP. Semua punya peran penting ya Pak? Tentu begitu. Baik. Pak Sartono tadi di awal mau mengatakan bahwa ini ada keterbatasan Pak dalam hal memberikan sosialisasi kepada masyarakat juga, apalagi di masa pandemi ini Pak. Jika sudah selesai masa pandemi ini Pak, apakah itu akan bisa memunculkan kasus baru yang lebih banyak lagi? Maksud Bapak begitu? Iya, jadi memang saat ini Kabupaten Cirebon sedang mencoba untuk membuka ruang akses seluas mungkin. Salah satunya adalah bentuk kepatuhan kita, karena kita juga harus sadar bahwa Inmendagri terakhir yang kita terima di Kabupaten Cirebon sesuai dengan leveling tadi ya, dan itu ternyata juga membuat cukup kita agak terbatas gerakannya. Contoh misalnya saat ini memang kita di level 3 ya, meskipun sungguhnya sekarang masuk level 2. Nah, leveling ini kita kejar sebenarnya bukan soal level, tetapi ada keleluasaan dalam melaksanakan program. Salah satunya adalah bagaimana kita punya ruang lebih luas untuk melakukan screening dan buka akses lebih luas, sehingga mencoba menemukan dan melakukan deteksi dini sebanyak mungkin, untuk menjaring sebanyak mungkin, sehingga resiko untuk menurun semakin kita kendalikan. Ini sebenarnya yang poin pentingnya bukan soal levelingnya, tapi membuka akses tadi seluas mungkin. Dengan demikian, maka keterbatasan yang kita miliki, apakah dengan social distancing, kemudian periodik yang kerumunan yang kita coba jaga, ini sudah semakin kita longgarkan, tetapi tetap dengan menggunakan dan mengacu pada kepatuhan protokol kesehatan. Ini yang sedang kita bangun saat ini, sehingga mudah-mudahan ya, di tahun depan kita bisa mendapatkan angka real sesungguhnya berapa kasus yang di Kabupaten Cirebon. Tapi ini bukan menjadi hambatan ya Pak? Saat ini masih menjadi hambatan, mudah-mudahan segera berakhir, makanya kita akan coba kejar untuk membuka akses ya tadi, ya di tahun 2020 mudah-mudahan bisa lebih masif lah untuk pemeriksaan-pemeriksaan tadi. Apakah Pak ada line khusus nih Pak apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan ataupun memeriksakan dirinya nih Pak? Ya, silakan. Kita memang tidak punya line khusus, tetapi yang jelas kita membuka akses seluas mungkin pada 60 puskesmas yang tersebar di 40 kecamatan. Siapapun boleh untuk melakukan pemeriksaan tadi, terutama pada kelompok-kelompok yang berisiko. Yang kedua, bagi teman-teman ODA nih misalnya, untuk mengakses ARV, tentu kita siapkan ada 10 rumah sakit yang sudah kita buka, termasuk satu lapas khusus ya di Gintung juga memberikan layanan yang sama. Jadi ada 11 layanan yang bisa diakses ARV-nya, dan ditambah 7 yang kita akan coba set up menjadi juga puskesmas dengan layanan sekaligus dengan dukungan pengobatan. Pak, ini ada yang juga mungkin dirasakan ya Pak ya, seperti tidak usah diperiksakan. Kalau diperiksakan malah itu membuat menjadi ketakutan tersendiri. Banyak ditemukan seperti itu, Pak Aib? Banyak sekali. Yaitu justru mindset yang keliru gitu ya. Mindset yang keliru. Karena ketika nanti ditemukan dalam fase dia sudah stadium lanjut, nah itu akan kesulitan untuk diberikan pelayanan medisnya ataupun non medisnya. Tetapi kalau dari awal, saya kira banyak contoh lah, Pak Kabid juga merekod betul bahwa di Kabupaten Cirebon banyak kasus yang
karena kesadaran yang bersangkutan memeriksakan diri, kemudian dinyatakan positif, tapi kemudian juga dia mampu memaintenance perilakunya, sampai hari ini fine-fine saja. Gitu. Jadi itulah yang saya maksud bahwa HIV itu ketika hinggap pada diri seseorang itu bukan the end gitu ya sebetulnya. Tapi wajar ya Pak ada rasa was-was dan ketakutan itu Pak? Tentu itu sangat manusiawi, makanya ketakutan masyarakat ini harus kita rasionalisasikan. Tidak takut juga tidak boleh, tetapi ketakutan ini harus rasional. Harus rasional. Ya. Dan memang gejalanya apa sih Pak? Sebagai edukasi lagi kepada masyarakat. Ini uniknya juga. HIV ini sebetulnya satu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, tetapi tidak mampu menunjukkan ciri-ciri secara fisik yang permanen. Artinya tidak bisa dikatakan bahwa orang yang sudah terkena HIV, terpapar virus HIV, dia mampu menunjukkan gejala secara fisik. Ketika pun dia menunjukkan gejala fisik, yaitu akibat penyakit penyertanya, bukan karena HIV-nya gitu. Nah, sehingga saya sering sampaikan ketika melakukan edukasi bahwa semua orang punya potensi terkena HIV, siapapun itu. Semua orang punya potensi untuk bisa menghindar dan tidak bisa menghindar. Dan salah satu hal yang membuat orang tidak mampu menghindar adalah ketidakpahaman tentang informasi. Salah satu hal ya. Tidak bisa menghindar, waduh ini aja agak ketakutan juga nih Pak jadinya Pak. Nah itu dia yang kemudian saya bilang harus dirasionalisasikan adalah pemberian edukasi yang utuh menjadi hal yang sangat penting. Dan harus masif dilakukan oleh semuanya. Semua bekerja sama. Pak, jika sudah diperiksa kemudian ternyata hasilnya itu positif Pak, langkah awal yang harus dilakukan? Iya, pertama kita juga memahami betul bahwa HIV ini kan menjadi salah satu masalah kesehatan, suatu penyakit yang kemudian tidak semua orang bisa menyampaikan pada orang tentang status seorang. Yang mengetahui status kan biasanya adalah tenaga kesehatan melalui pemeriksaan, kemudian yang bersangkutan plus dengan konselornya. Ya. Bahkan kadang-kadang pasangan pun tidak mengetahui dengan benar status yang teman tadi. Nah, ketika kita menemukan kasus, maka tentu harus ada upaya. Yang pertama bukan soal pengobatan saja, tapi yang ketika seseorang mengetahui statusnya, yang paling terguncang adalah pada aspek psikologisnya. Psikologis itu. Ya, bagaimana kita sering menemukan di lapangan ketika kita sampaikan statusnya, itu seolah-olah dunia berakhir pada saat itu. Ya, luar biasa. Bagaimana ketika itu dengan ekspresi yang bermacam-macam lah ya, apakah misalnya terkejut, atau kadang-kadang yang pertama muncul adalah ketidakyakinan akan statusnya. Dia membantah bahwa statusnya tidak seperti itu. Ya. Tapi kemudian kita sampaikan bahwa faktanya memang ya itu yang status yang dimiliki dari pemeriksaan. Maka setelah itu memastikan ada kesadaran bahwa itu memang satu situasi yang tidak terbantahkan. Itu yang pertama, itu sampaikan. Yang kedua, bahwa kondisi itu bukan berarti akhir dari sebuah kehidupan. Pasti ada cara kemudian memaintenan tadi, sampaikan Pak Ayi. Kan belum ada obatnya Bapak. Betul. Jadi obat yang ada sekarang sebetulnya bukan mengobati, tetapi memastikan bahwa virus tidak mereplikasi dalam tubuhnya sehingga tidak berkembang, ya, sehingga tidak mengerogoti imunitas tubuhnya. Hanya menghambat perkembangan saja sebenarnya yang akan. Dan itu tergantung dari kemauan yang bersangkutan untuk rutin ya mengakses ARV sehingga virus tidak berkembang, kondisi ya fine-fine saja. Ini harus dijelaskan lebih panjang lagi, lebih detail lagi ya Pak. Tapi kita akan dengarkan penjelasannya pemirsa usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di RCTV. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Ini terkait dengan cara pengobatannya. Ini belum ada obatnya untuk HIV/AIDS pemirsa ya. Nah, penjelasannya bagaimana nih Pak? Lebih detail lagi nih Pak, biar masyarakat juga jadi tetap bersemangat dan tahu cara untuk bisa tetap bertahan hidup ya Pak. Iya. Jadi kembali bahwa HIV ini kan yang diserang imunitas tubuh. Ketika seseorang dalam keadaan daya tahan tubuhnya rendah, maka hampir semua penyakit bisa datang. Ya. Nah, si virus ini menyerang ketahanan tubuh tadi. Maka ketika sudah terserang hampir semua efek daya tahan tubuhnya, yang terlihat oleh kita tentu adalah gejala yang muncul. Bisa dalam bentuk diare. Diare bukan HIV, tetapi virus tadi kemudian merusak sistem imunitasnya, maka muncullah gejala tadi. Ada yang flu-nya tidak sembuh-sembuh, misalnya batuk, pilek, segala macam. Maka yang diobati ya batuknya, yang diobati ya diarenya, bukan HIV-nya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya virus dalam tubuh itu tidak berkembang? Maka
obat yang kita sediakan saat ini adalah memastikan virus itu kita upayakan tidak berkembang sehingga tidak mengacak-acak ketahanan tubuh lah. Sederhananya seperti itu. Ya, maka yang muncul kemudian yang kita lakukan pelayanan tentu saja memastikan virus tidak berkembang, kita obati gejala yang munculnya. Dan itu tidak menyelesaikan masalah pokoknya sebenarnya. Maka ketika sudah stabil daya tahan tubuhnya, maka dia bisa berproduksi seperti biasa, dia produktif seperti yang lain. Tetapi dalam tanda kutip bahwa memastikan itu daya tahan tubuh tetap terjaga. Maka obat tadi menjadi salah satu upaya kita, ikhtiar kita memastikan supaya daya tahan tubuh tetap terjaga, kemudian virus tidak berkembang. Maka disitulah fungsi obat yang tersedia saat ini. Oke, Iya. ini HIV ini menyebabkan AIDS, itu tadi menyerang kekebalan tubuh gitu ya Iya, Pak? betul. Oke, masih bisa bertahan kan Pak? Masih bisa bertahan. Saya rasa pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa saat ini banyak yang masih produktif dengan pekerjaannya. Masih banyak kemudian berkreasi apakah di bidang ekonominya, bahkan berkesenian, dan sebagian besar banyak yang dengan status yang ODA misalnya, mereka masih seperti biasa, seperti pada kebanyakannya, tergantung kesadarannya untuk tetap menjaga kesehatannya. Maka akses ARV menjadi salah satu kunci penting ya supaya tidak ARV terputus ini. gitu. Berarti ini harus lebih aware lagi terhadap kesehatan ya Pak ya? Betul. Lagi di masa pandemi ini. Betul. Oh begitu, baik. Jangan ada lagi stigma dan diskriminasi pada ODA. Tapi kenyataannya memang masih terjadi itu, Pak Aib. Ya, sepertinya masih terjadi, tapi memang tidak seperti pada saat di mana program P2HIV ini baru-baru mulai di Cirebon. Tapi saya yakin masih ada diskriminasi seperti itu. Setidaknya kecanggungan saudara-saudara kita yang positif HIV untuk bisa berkiprah ataupun juga dia bersosialisasi dengan yang lain, masih ada rasa canggung juga bagian dari indikator bahwa masih terjadi stigma gitu. Nah, ini PR non medis yang harus kita selesaikan bersama. Kapan Pak terselesaikannya? Persoalan itu indikator keberhasilannya bukan hanya pada selesai, nah, tetapi ada diagram yang menurun dalam konteks persoalannya juga. Saya kira itu sebuah prestasi. Maka kalau tadi kita katakan bahwa 2030 ini harus ada progres yang signifikan, maka itu akan sangat ditentukan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Oke, ini yang 10 tahun menuju akhir AIDS 2030 itu sanggup Pak dari Kabupaten Cirebon sendiri Pak? Saya rasa optimis harus tetap kita bangun ya dengan segala kekurangan itu yang miliki saat ini, tetapi justru itu menjadi satu pelecut kita semua. Ada tantangan yang memang harus kita bersama-sama menjadi bagian dari gerbong besar untuk menuju ke sana. Dalam ranah kesehatan, tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa masalah kesehatan selesai oleh orang kesehatan, itu tidak mungkin ya. Bahkan dalam konteks yang lebih detail misalnya mengatakan bahwa orang nakes itu hanya mampu menyelesaikan 30% masalah itu. 30%, Sementara sisanya? 70% butuh stakeholder yang apakah masyarakat. Kalau dalam konteks HIV tentu teman-teman KPA, penggiat HIV, yang kemudian teman-teman juga menjadi bagian dari kepedulian yang mereka bangun juga menjadi bagian dari komponen tadi. Sekali lagi, tidak mungkin kemudian hanya sekedar menyandarkan kemampuan teman-teman di bidang kesehatan. Agak sulit kita bangun. Maka mimpi yang 2030 itu harus menjadi mimpi besar bersama dari semua komponen. Tidak bisa kemudian hanya satu komponen bergerak, maka agak sulit kita mengatakan mimpi itu tercapai. Sulit sekali. Oke, tidak aja jadi mimpi ya Pak, tapi kenyataan begitu ya. Betul. Dan perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas. Betul. Oke, Pak Aib sendiri Pak punya harapan apa Pak di tahun 2000 akhir ini dan menjelang 2022 nih? Oke, saya coba kontekstualisasikan dengan tema khas saja ya. Masyarakat juga harus memahami tema khas ini secara interpretasinya secara baik dan benar. Tema kita ini kali ini kan temanya adalah stop AIDS ya, kemudian cegah penularan HIV baru. Stop AIDS dalam arti bukan berarti AIDS-nya yang di-stop. Karena bagaimana mungkin kita bisa menyetop sesuatu yang sudah terjadi, kan mustahil. Tetapi kemudian yang kita cegah adalah bagaimana biarkan orang yang terinfeksi HIV itu, biarkan dia dalam status HIV-nya. Tidak boleh masuk ke dalam fase AIDS, itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua, cegah HIV artinya tidak boleh lagi ada penularan baru. Tidak ada kasus baru ya Pak? Ya, tidak boleh ada penularan baru. Apa penularan baru? Penularan baru itu indikatornya adalah terjadinya transfer virus. Maka perilaku yang harus dijaga. Nah, di sini letak bahwa
edukasi menjadi hal yang sangat penting bagaimana masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menularkan HIV yang tadi Pak Kabid sampaikan gitu. Nah, sehingga harapan di tahun 2021 ini ketika semua komponen masyarakat memahami betul tentang informasinya dan semua masyarakat bekerja sesuai dengan kapasitasnya, maka akan menjadi sebuah gerakan bersama yang masif dan akan menyentuh semua aspek masyarakat sampai pada tataran paling kecil. Gitu. Itu yang kita harapkan. Dari mulai pemerintah pusat, kalau di kabupaten dari mulai pemerintah pusat, Pemda, sampai ke RT RW, sampai ke majelis-majelis di masyarakat gitu ya, pengajian, kemudian Semua itu ya Pak ya? semua harus menyampaikan informasi yang sama. Oke, tidak ada kasus baru atau penularan baru. Oke, pencegahannya Pak perlu diingatkan lagi pada masyarakat, apalagi pemirsa RCTV. Pak Sartono. Ya, saya rasa kalau menyampaikan tentang sebuah pencegahan ya, kita ingin membahas dalam konteks besar seperti ini. Kalau kemudian kita hanya sekedar berkutat pada penanganan kasus, rasanya sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Iya. Karena kalau bicara penanganan kasus, maka kita sudah bicara pada, kalau kita buatkan rantai ya, kita berada di hilir. Ya. Kalau kemudian di hulunya kemudian tidak ada upaya pencegahan, maka sampai kapanpun kita sibuk pengobatan saja. Ada kasus kita obati, ya. Nah, lalu bagaimana pencegahan di hulunya? Kan nggak muncul. Maka yang kemudian menjadi kunci penting dalam pencegahan adalah bagaimana kita menguatkan ketahanan di tingkat rumah tangga. Itu secara kunci penting saat ini. Ketika tahanan terbangun, maka ada upaya untuk saling menyayangi keluarga. Dengan cara itu kemudian terbangun kesadaran masing-masing individu, kemudian terbangun pada tingkat keluarga, maka pada tataran besar tentu bukan lagi bicara keluarga, bicara pada skup RT, bicara pada skup RW, yang kemudian menjadi satu komunitas yang saling menguatkan. Maka salah kuncinya perkuat ketahanan di tingkat keluarga dulu. Saya rasa itu yang menjadi titik penting saat Itu ini. harus digaris bawahi ya Betul, Pak ya, betul. terus diingat terus. Baik, pemirsa RCTV pasti ingin semacam tahu informasi lebih lanjut Pak, dari Dinas Kesehatan selalu memberikan informasi. Bisa lihat juga di website ya Pak ya. Ada. Semua penjelasan di KPA juga begitu Pak Aib ya. Ada himbauan apa Pak yang pastinya juga ini sebagai info pada masyarakat dan sosialisasi kepada masyarakat. Silakan dari Pak Sartono dulu. Ya, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, termasuk juga saudara-saudara kita yang saat ini sudah berstatus misalnya ODA atau HIV, silakan kami membuka ruang seluas mungkin untuk mengakses semua layanan yang kami sediakan di 60 puskesmas dan 10 rumah sakit. Kami pastikan mereka siap pada setiap saat untuk memberikan layanan tersebut. Tentu kalau kemudian masih ada kekurangan sana-sini, kita akan coba terus perbaiki, maka menjadi penting koreksi teman-teman di lapangan tentang kualitas layanan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah putus semangat, karena sesungguhnya kami tetap hadir untuk teman-teman semua, untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, dan kami pastikan bahwa ketika ada kebutuhan layanan yang kemudian perlu kami lakukan perbaikan, kami selalu terbuka ke sana. Ya, jadi jangan takut untuk mengoreksi kami, karena kami juga menjadi bagian dari teman-teman di lapangan juga. Oke, kalau dari Pak Aib bagaimana Pak Aib sebagai himbauan kepada masyarakat? Dalam konteks penanganan HIV/AIDS, saya ingin mengajak pada seluruh masyarakat, mari kita semua menjadi individu-individu yang cerdas. Individu yang cerdas. Individu yang cerdas adalah individu yang mampu menjaga dirinya agar tidak kena HIV. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajak kepada setiap komponen baik dari unsur pemerintah sampai pada unsur masyarakat, mari gunakan hati untuk menangani HIV. Luar biasa. Ya, kita akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua, dan pastinya tidak ada kasus baru, tidak ada kematian akibat HIV/AIDS, dan tidak ada stigma dan diskriminasi pada ODA. Begitu ya Pak ya? Baik, terima kasih banyak untuk informasinya Pak Sartono dan juga Pak Aib di peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2021. Apa yang disampaikan semoga bermanfaat untuk kita pemirsa RCTV. Terima kasih, saya Novia April pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop HIV/AIDS.